Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Wijaya. Saat ini saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia semester 4 dari jurusan Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai materi dan juga tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan di dalam mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi ini. Perlu diketahui juga dalam mata kuliah ini kami secara khusus mengenal dan juga belajar mengenai tentang data science itu sendiri, di mana data science merupakan sebuah pekerjaan di mana merupakan seseorang yang mengatur dan juga mengelola dari sebuah big data atau banyaknya data yang ada baik di perusahaan ataupun di instansi manapun. Nah, seorang data science ini merupakan pasti setidaknya melakukan di dalam data science itu adanya machine learning dalam metodenya. Nah, pada kesempatan ini pun di dalam materi-materi yang kami pelajari selama dari awal hingga pertengahan semester ini itu untuk membahas tentang metode-metode machine learning atau telcochen gitu ya. Dan video ini atau pemaparan ini dibuat untuk mengajukan dan menyelesaikan dari ujian tengah semester mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi yang kedua ini. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai tentang data preparation, di mana data preparation ini merupakan suatu proses awal untuk kita menyiapkan sebuah data mentah sebelum dianalisis, di mana data mentah ini merupakan kita menyiapkanlah gitu dari data yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan, dan data ini kita kumpulkan menjadi data yang mentah sebelum kita menganalisis lebih jauh untuk di dalam machine learning itu sendiri, di mana data preparation ini meliputi pengumpulan data, pembersihan, pemilihan fitur, dan juga adanya transformasi awal gitu. Dan adapun tujuan dari adanya data preparation ini yaitu untuk bisa menghasilkan dataset atau sebuah data frame yang konsisten dan juga siap untuk digunakan gitu ya. Kemudian di dalam data preparation itu sendiri ada beberapa tahapan yang dilakukan. Nah, yang pertama itu merupakan sebuah pengumpulan data, ya tentu di mana ini merupakan kita menyangkut paut dengan beberapa data atau big data. Tentu kita mengumpulkan sebuah data di mana dari adanya data mentah jadi kita kumpulkan. Kemudian ada yang namanya pembersihan data, di mana dalam tahapan ini digunakan untuk kita bisa ibaratnya memfilterisasi data yang kita punya yang bertujuan untuk mencegah dari adanya penduplikasian dari sebuah data tersebut atau adanya kesalahan gitu ya, atau bahkan adanya pemencilan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada standarisasi format data. Kemudian yang keempat itu ada mengenai pengecekan sebuah konsistensi itu sendiri gitu ya, dari sebuah datanya itu sendiri. Itu merupakan definisi ataupun dari tahapan-tahapan mengenai data preparation gitu ya, dimana ini merupakan tahapan awal untuk kita melakukan pengelolaan data sebelum data yang kita miliki itu bisa dianalisis di dalam sebuah data science itu sendiri. Kemudian ada juga mengenai tentang sebutnya sebagai data preprocessing, di mana data preprocessing ini merupakan tahapan setelah data preparation tentu saja, karena dalam data preparation kita tahu sendiri itu merupakan sebuah tahapan yang awal
untuk bisa menyiapkan sebuah data yang mentah menjadi data yang bisa kita analisis. Ketika data tersebut bisa dianalisis, maka ini semua masuk ke dalam data preprocessing, dimana ini tuh untuk memformat atau mengatur data agar bisa digunakan oleh model visual gitu ya. Dan dalam data preprocessing ini juga meliputi adanya encoding, normalisasi, scaling, dan juga branching jika memang hal tersebut diperlukan adanya gitu ya. Kemudian di dalam data preprocessing ini juga ada memiliki teknik-teknik preprocessing yang umum dilakukan. Yang pertama itu adanya mengenai label encoding atau one hot encoding. Kemudian selanjutnya itu ada normalisasi dan juga ada standarisasi dan juga ada feature untuk scaling gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada kita mengenai tahapan yang ketiga yaitu churn. Kita mengetahui churn itu merupakan untuk pelanggan itu masih berhenti menggunakan layanan, dimana jika kita analogikan ini merupakan sebuah ketika memang konsumen sudah tidak lagi berlangganan kepada kita, atau dalam bahasa sekarang mah kalau kita analogikan dalam YouTube, si pelanggan tersebut sudah tidak subscribe kepada channel yang kita miliki. Itu pun sama dalam bahasa machine learning ini disebut sebagai churn gitu ya, yang merupakan atribut untuk mencakup data demografis, layanan yang bisa digunakan, dan juga mengenai adanya tagihan bulanan itu sendiri. Nah kemudian selanjutnya ini merupakan sebuah awalan gitu ya, awalan dari yang memang sudah kita lakukan gitu ya, dimana di sini merupakan yang kita itu ada untuk mengset sebuah data, dimana ini kita mengimport dari tugas CSV atau data yang kita miliki menjadi pandas gitu ya, dimana ini itu untuk kita bisa mempresentasikan atau mengubah dari format CSV menjadi library pandas gitu ya. Dimana di sini kita untuk mengset dan sebuah data, di sini merupakan data frame head yang merupakan menampilkan sebuah data yang teratas yang kita miliki, data nomor 5 data ke atas yang kita miliki. Dimana di sini ada beberapa format yang kita miliki, ada customer ID, gender, senior citizen, partner, dependence, tenure, dan lain sebagainya. Ini merupakan tahapan untuk di dalam data preparation, yang mana data tersebut merupakan awalan gitu ya, untuk kita bisa melihat, mengetahui di dalam data tersebut tuh ada apa saja, atau kita menyiapkan sebuah data mentah tersebut menjadi data yang dapat bisa dianalisis gitu ya. Kemudian ketika sudah memang kita melakukan data preparation itu sendiri, kita masuk lagi ke data preprocessing, di mana ini merupakan tahapan lanjutan dari data preparation itu sendiri. Di sini kita banyak melakukan teknik-teknik umum yang dilakukan dalam preprocessing data itu sendiri. Nah, di sini untuk kita bisa mengetahui adanya sebelum churn atau non churnnya gitu ya. Di dalam data preprocessing ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan selama dari awal hingga pertengahan semester ini. Kita melakukan normalisasi data, kita melakukan pemasukan dari data X ke Y, di mana Y merupakan adalah sebuah data churn gitu ya. Nah di sini kita melakukan print atau mencetak sebuah distribusi di data latih dan juga data uji gitu pada kelas, di mana di sini ada beberapa data-data yang masih imbalance gitu ya, masih belum seimbang antara yang churn dan juga non churn. Nah di sini kita masuk ke yang ketiga, yaitu merupakan churn gitu ya, untuk kita mengetahui ada berapa pelanggan yang terhenti dari anggaran kita. Nah untuk kita bisa melakukan mengimbalancekan gitu ya antara data yang churn dan juga non churn, kita mengatasi tersebut dengan melakukan sebuah
metode oversampling gitu ya, dengan teknik smooth, dimana hasil akhir yang kita dapatkan itu merupakan sebuah imbalance untuk data uji dan juga data latih, agar sama-samanya data tersebut sama-sama churn gitu ya, antara yang non churn dan juga yang churn gitu. Itu mungkin dari penyampaian yang saya tampilkan gitu ya untuk pada kesempatan kali ini mengenai tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan dalam mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi ini mengenai tentang data science, baik dari awal mengenai tentang data preparation, kemudian kita memasuki data preprocessing, di mana antara kedua data ini merupakan satu sama lain yang saling membutuhkan, di mana data preparation itu digunakan untuk kita bisa menyiapkan sebuah data mentah agar bisa lebih proper untuk bisa kita analisis, yang kemudian kita analisis di dalam data preprocessing itu sendiri. Dan dalam data processing juga banyak teknik-teknik umum yang kita lakukan untuk bisa membuat data tersebut kita ketahui antara yang churn dan juga non churn. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terkait penyampaian materi ini dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan bila memang ada kesalahan, tolong dibenarkan baiknya seperti apa menurut teman-teman yang melihat dan juga menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.